إلى قول النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا من الكتاب وخصوصا من الزين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalali Surah Al-Anfal ayat 2, 3, 4 kemudian sampai 5, 6. Mudah-mudahan dengan mengaji kitab Tafsir Al-Jalani ini kita diberikan anugerah oleh Allah yang bisa bertutup, bisa memahami makna-makna batin dari ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin ini siapa? Kalau selama ini kita memahami, ya, mukmin itu orang yang beriman. Beriman kepada rukun iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau yang mengamalkan Islam, ya, dia disebut muslimun. Ya, kalau dia termasuk orang yang beriman kepada rukun iman, maka mereka disebut mukminun. Kalau orang yang mempraktekkan ihsan disebut muhsinun. Jadi Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk merespon bagi orang yang melaksanakan rukun Islam, disebut muslimun. Kemudian yang mengamalkan, meyakini tentang keimanan yang disebut dengan rukun iman disebut mukminun. Dan orang-orang yang sudah bisa mengamalkan ihsan disebut muhsinun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin. Siapa orang yang mukmin? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan penjelasan secara lebih rinci. Al-kamiluna, yaitu orang yang beriman yang sempurna. Fil imani, di dalam beriman. Al-mutahaqqikuna, yang benar-benar mencapai derajat yakin.
Jadi beriman kemudian meyakini. Bimartabatil yakin, dengan martabat yakin, wal irfan, dan martabat irfan. Irfan itu makrifah, terbukanya pemahaman tentang ketuhanan, itu namanya irfan. Fa innal musaddiquna, maka sesungguhnya orang-orang yang membenarkan birrusuli, dengan apa yang dibawa oleh para rasul, al-mubin, yang jelas, lahum, bagi mereka, lahum itu bagi mereka, thariqut tauhidi, mereka telah berpegang pada jalan tauhid. Itu. Dalam memahami kata mukminun ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ya memberikan penjelasan. Ya. Kalau di sini al-kamilun, sempurna, berarti ada orang yang beriman tidak sempurna, yaitu orang yang imannya ya esok tempe sore deli, artinya berubah-ubah. Di zaman Nabi itu juga ada orang yang beriman ya berubah-ubah, besok beriman, besok tidak. Itu begitu juga orang yang beriman pada zaman sekarang. Nah, tentu ada yang kualitasnya itu yang naik turun, ya. Ada yang sebatas imannya di lisan, belum masuk ke hati. Tapi ada yang al-kamilun, yang sempurna. Sempurna itu lahir dan batin. Kalau imannya sudah sempurna lahir batin, fil imani, itu termasuk al-mutahakkikuna. Mereka sudah diuji oleh Allah, kemudian muncul keyakinan. Contoh, ya Nabi besar Muhammad SAW di dalam membawa risalah nubuah, kenabian. Ya, di saat beliau dalam posisi sebagai orang yang belum banyak pengikutnya, tapi karena ini perintah Allah, ini adalah mandat, maka Rasulullah SAW tetap menyampaikan apa yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau levelnya Nabi itu sudah tahqiq, tidak mungkin berubah-ubah. Itu. Ya, kemudian turun di level sahabat. Sahabat seperti Sayyidina Ali, ya, sebagai sosok anak muda yang sudah mendamping, yang sudah membersamai Kanjeng Nabi, itu juga termasuk memiliki keimanan yang sudah tahqiq, yang sudah tidak ragu sedikit pun. Begitu juga Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya juga sama, tidak ada keraguan sedikit pun dengan apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal. Bilal, cahaya keimanan masuk ke dalam relung hatinya ketika mendengar ajaran Nabi Muhammad soal ketauhidan, soal kesamaan, al-musawwah. Jadi nggak ada kulit putih, kulit hitam, nggak ada. Semua umat manusia adalah sama di hadapan Allah. Maka Bilal pada saat itu posisinya sebagai budak sudah beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena posisi Bilal sebagai budak, sedangkan tuannya adalah orang yang memusuhi Nabi Muhammad, tentu ini ya membutuhkan perjuangan yang luar biasa dan tantangan yang luar biasa, sampai akhirnya Bilal disiksa. Nah, dalam posisi disiksa ini,
Bilal tetap teguh keyakinannya bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah ajaran yang hak. Konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu konsep keesaan Ahad, itu pun diyakini Bilal sampai ya istilahnya titik darah penghabisan. Nah, kemudian Allah memberikan pertolongan, datanglah Abu Bakar untuk menebus Bilal ini. Nah, orang-orang yang di sekeliling Nabi itu sudah melalui sebuah ujian yang cukup berat sekali. Nah, inilah proses yang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani disebut mukminun al-kamilun, mukmin yang beriman yang sempurna. Karena apa? Sudah melalui tahapan ujian-ujian yang cukup berat sekali. Begitu juga para penerus perjuangan Kanjeng Nabi. Ya tentu di dalam menyebarkan atau mendakwahkan ajaran Kanjeng Nabi itu juga pasti mengalami banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, pada saat ujian dan kendala ini datang, apakah keimanannya itu turun atau balik arah, atau dia tetap teguh dalam pendirian dan tidak goyah sedikit pun dalam melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam dunia salikin, ya. Ketika seseorang sudah tertarik hatinya untuk ikut thariqah, untuk belajar ilmu tasawuf, itu juga sama, akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujiannya ini sebagai cara Allah untuk mengokohkan keimanan dan keyakinannya. Ya, kalau dia memiliki prinsip yang kuat, ya dia tidak akan pernah mundur sedikit pun. Tapi kalau dia kalah, tidak bisa mempertahankan prinsipnya, ya dia akan mundur. Jadi orang-orang yang mencapai pada tahapan mukminun al-kamilun ini adalah orang-orang yang sudah melalui tahapan ujian-ujian yang sudah dirasakan. Sebab ya di dalam hadis ya dijelaskan, idza aradallah, ketika Allah itu berkehendak ya terhadap seseorang itu supaya menjadi baik, itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Nah, ujian ini tujuannya adalah untuk melihat kualitas keyakinannya. Sebab tanpa ujian, ya seseorang ini tidak merasakan pengalaman bagaimana mempertahankan sebuah keyakinan. Maka orang-orang yang al-mu'minun al-kamilun itu adalah orang-orang yang sudah mencapai tahqiq keyakinannya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Gitu. Ya. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan, orang yang sudah memiliki keimanan yang sempurna itu al-musaddiquna, dia telah meyakini, membenarkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian dipegang secara teguh sekalipun badai datang mengguncang, ya dengan prinsip tauhid yang kokoh di dalam dirinya, sehingga terpaan-terpaan angin itu pun tidak mampu merubuhkannya. Jadi ini penting. Orang yang memiliki kekokohan tauhid ya, itu memiliki kemampuan untuk bisa bertahan ya dari serangan atau guncangan. Ibarat istilahnya pohon itu memiliki akar yang cukup kokoh sehingga angin yang menerpa di atasnya pun tidak mampu mencerabutnya. Berbeda dengan pohon besar tapi akarnya tidak mengakar ya, tidak sampai kokoh, itu kena angin sedikit ya pasti rubuh. Nah, disinilah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa al-musaddiquna birrusul al-mubin lahum thariqut tauhid
mereka karena berpegang pada nilai-nilai tauhid yang sudah diyakininya. Terus bagaimana kalau orang-orang yang sudah beriman dengan tahqiq yang disebut dengan kamil tadi, terus apa ciri-cirinya? Nah, dilanjutkan oleh ayat berikutnya, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukira, apabila disebut siapa Allahu Allah, ya, Al-Wahid yang esa, Al-Ahad yang esa, Al-Mutafarridi bil uluhiyah yang esa dalam ketuhanan, Al-Mutawahhid bir rububiyah yang esa dalam rububiyah. Jadi kalau orang-orang yang imannya sudah kamil, ketika nama Allah disebut, wajilat, itu hatinya itu aikhofat wa torohabat wa torobat. Jadi wajilat itu sikapnya itu akan nampak sekali, ya, yaitu getaran ruhani yang dirasakan itu akan memenuhi seluruh ruang hatinya. Jadi sehingga muncul, ya, kemahabbahan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan memiliki keyakinan yang kokoh yang tidak akan pernah luntur. Jadi wajilat qulubuhum, ya, hatinya itu akan terasa memiliki sensitivitas cukup tinggi, ya, ketika nama Allah itu disebut, muncul keyakinan, muncul semangat, muncul kekokohan dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibaca alaihim atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, ad-dallatu yang menunjukkan ala basatutihi wa kibriyaihi, jadi ayat-ayat yang menunjukkan tentang sifat Rahman Rahimnya Allah yang dihamparkan di alam semesta ini, dan juga ditunjukkan bagaimana Allah memiliki sifat kibriya, ya, sifat kibir, sombong, yang layak sombong itu hanya Allah, karena Allah pemilik alam semesta ini. Selain Allah tidak layak untuk sombong, apalagi manusia. Nggak ada yang patut disombongkan. Ya, dengan memahami ayat-ayat yang terkait dengan hamparan rahmat Allah yang ada di alam semesta, dan juga memahami ayat-ayat yang terkait dengan turunnya bala dan musibah yang menunjukkan sifat qaharnya Allah, maka orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat yang terkait dengan tersebut, zadathum, maka akan bertambah, ya, zadat akan bertambah hum pada mereka, ya, zadat bertambah apa dengan ayat tersebut, ya, hum kepada mereka imanan, apanya, imannya. Jadi kalau ayat-ayat dibaca, diresapi, dinikmati, dihayati, itu akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, maksud iman ini tidak sebatas percaya, tapi harus ada pembuktian tasdikon, membenarkan, wa id'anan wa yakinan, dan benar-benar memperhatikan, meyakini yang tidak akan pernah bisa goyah. Itu iman. Jadi kalau iman di lisan itu gampang, tapi ketika sudah ingin
diketahui sejauh mana kualitas imannya, maka melalui ujian-ujian itulah akan nampak kualitasnya. Apakah keimanannya itu kokoh atau rapuh, itu akan nampak ketika sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ayat ini, ya, khususnya kita yang hidup di dunia modern saat ini, tentu dalam memahami kondisi sosial ya, kita ya, itu harus senantiasa berpegang pada Al-Quran. Ya, contoh misalkan ya, saat ini sedang heboh-hebohnya soal COVID-19. Kalau kita memiliki pegangan Al-Quran, tentu kalau Al-Quran tersebut kita baca, kita pahami, kita hayati, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, ya, ketika Quran dibaca, dengarkan dan perhatikan, maka akan dapat menambah keimanan kita, keyakinan kita. Sebab keimanan ini ya termasuk bagian dari imunitas rohani. Ini cukup penting. Kalau menghadapi kondisi sosial seperti ini, tidak memiliki keimanan yang kokoh, ya, itu akan mudah rapuh, akhirnya turun mental, turun semangat, kemudian akhirnya turun imunitas fisiknya sehingga mudah terkena penyakit. Tapi kalau keimanan kita kokoh, ya, bahwa COVID itu cobaan dari Allah. Kalau itu cobaan berarti yang menciptakan ya Allah, yang akan mengangkat ya Allah, kemudian Allah juga yang punya kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau keyakinan kita kepada Allah sudah memiliki keyakinan yang kokoh tadi, maka sudah tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Namun demikian secara lahiriah ya kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Tidak boleh dengan dasar keimanan tadi mengabaikan aspek lahiriah. Karena usaha lahir dan batin ini penting. Jangan sampai menjadi jabariyah. Jabariyah itu sikapnya, ya kalau Allah menghendaki saya sehat ya sehat, gitu. Jadi tidak ada upaya untuk memprotek, ya, melakukan pencegahan. Ini jangan sampai kita jatuh pada jabariyah. Ya, prinsip kita tetap berpegang pada Asy'ariyah, harus usaha lahir dan batin. Usaha lahir yaitu dengan ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Kemudian usaha batin tadi, imunitas rohani, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir. Ya. Kalau kita bisa memperbanyak zikir, kemudian membaca Al-Quran, ini ada nur ilahiyah yang masuk ke dalam diri kita sehingga hati kita menjadi kokoh, menjadi tenang, tidak loyo lagi, tidak takut lagi. Oh ya, kenapa harus takut? Wong semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka penting sekali memiliki ya prinsip keimanan yang kokoh ini. Ya, karena itu sebagai ciri orang-orang yang beriman, apabila dibaca ayat-ayat Allah, ya, pasti akan bertambah keimanannya. Sebab yang namanya musibah, wabak ya dalam skala global itu sudah terjadi pada masa nabi-nabi terdahulu. Itu sudah ada wabah-wabah itu, dan juga pada zaman Nabi juga sudah ada. Ya, zaman sekarang ini yang hidup di era sekarang kita baru merasakan. Tapi kita yakin kepada Allah. Allah yang suatu saat ya akan mengangkat kembali, yaitu
wabah corona itu bisa hilang dari muka bumi. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu tadi, ketika nama Allah disebut, ya, hatinya itu nambah, bahasa Jawa itu kesemsem, ya, nambah rasa mahabbah, rasa khauf, rasa takut, rasa semakin mengharu biru perasaannya itu. Ini kalau ciri-ciri orang yang iman, tapi imannya yang kamil, yang sempurna. Itu. Lah, bagaimana kalau kita menjadi ahli zikir? Tadi kan idza dzukirallah. Berarti ketika nama Allah disebut itu efeknya wajilat qulubuhum, ya, hatinya itu terus merasakan getaran. Nah, terus bagaimana kalau hati kita sendiri yang berzikir mengingat Allah? Ya, tentu akan merasakan yang namanya kenikmatan di dalam zikir, dan juga bisa merasakan kenikmatan al-isku, yaitu kerinduan, ya, atau orang yang disebut al-asyik, orang yang sedang jatuh dalam kemesraan, ya, wal maksuk, dan Allah, ya, akan menjadi, ya, kerinduan. Maka orang-orang yang ahli zikir, yang istiqomah itu akan merasakan nikmatnya zikir, bahkan menikmati ibarat seorang yang al-asyik dan al-maksuk. Al-asyik itu orang yang sedang menikmati keintiman rohani, atau orang yang sedang bermesra dengan kekasih yang paling dicintai. Itu namanya al-asyik. Jadi kalau idza dzukira itu dibuat majhul, ya, ini hati kita sudah bergetar, gitu kan. Bagaimana kalau hati kita sendiri ini yang berzikir? Tentu dampak yang kita rasakan sangat berbeda. Akan menjadi cahaya rohani bagi kita, yaitu hatinya bisa menjadi hati yang mendapatkan nur ilahiyah, sehingga bisa menikmati apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang hatinya padang, diberikan kondisi apapun itu bisa nikmat. Diberikan kondisi kemudahan oleh Allah, ya bisa menikmati, karena bisa memandang kepada subjek yang hakiki. Siapa di balik semua ini? Ya Allah. Begitu juga ketika diberikan kondisi yang sulit, yang pas-pasan, juga bisa mengembalikan kepada Allah. Karena tidak ada satu situasi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tidak ada situasi apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memiliki hati yang lembut, ya, karena faktor istiqomah dalam zikirnya, itu bisa menikmati apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Ya, kalau dibacakan ayat-ayatnya, hatinya, ya, tambah kecintaan, tambah imannya. Ya, ini kalau disebut idza tuliyat. Jadi kalau dibacakan ayat. Bagaimana kalau hati kita, mata kita memandang ayat-ayat Allah langsung, melihat ayat-ayat alam semesta yang disebut ayat kauniyah, melihat keindahan gunung, keindahan laut, hiruk pikuk kehidupan manusia, ya. Kita pandang dari sisi tauhid, ya, niscaya keimanan kita juga akan semakin bertambah. Itulah kebalikan dari ayat ini. Itu tadi
ciri-ciri orang yang hatinya mati, ya, satu, nama Allah disebut nggak tersentuh sama sekali. Ada suara azan nggak tersentuh sama sekali. Dinasihatin guru, kiai, tidak tersentuh sama sekali. Ini hati yang sudah mulai mengeras. Ya. Kemudian tanda berikutnya, sudah ditunjukkan ayat-ayat Allah langsung. Ya, dampak yang dirasakan masih juga tetap tidak menyadari. Nah, orang yang hatinya sudah tertutup, kemudian ditunjukkan ayat-ayat Allah, juga tidak akan bisa menyentuh hatinya. Ini pertanda orang yang hatinya mati, sehingga keimanannya tidak pernah bisa terbuka, tidak pernah bisa menerima ayat-ayat Allah. Ini kebalikan mafhum mukhalafah dari ayat ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk menjadi bagian dari yang pertama, yaitu ketika nama Allah disebut, ya hati kita wajilat qulubuhum, hati kita menjadi ya gemetar karena ada rasa rindu, ada rasa haibah, ada rasa kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ketika ditunjukkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang kauniyah, itu semakin tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang ketiga, sifat dari orang mukmin yang kamil, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka, yatawakkaluna, mereka bertawakal. Jadi salah satu ciri yang ketiga orang yang mukmin yang kafah, orang mukmin yang kamil, ya, itu tadi ketika nama Allah disebut dia gemetar hatinya. Ketika dibaca ayat-ayat Allah dia langsung tambah imannya. Dan yang ketiga memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dan ikhtiar wajib kita lakukan sebagai seorang hamba. Soal hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Kalau ikhtiar kita mendapatkan hasil, kita gampang bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika usaha kita belum berhasil, kita juga diberikan kemudahan mengembalikan kepada Allah, sehingga tidak muncul kekecewaan yang mendalam. Berbeda dengan orang yang memiliki prinsip, ya, itu merasa hebat, merasa bisa, merasa pokoknya merasa semua bisa. Nah, ini kalau ketika dia punya sesuatu yang diinginkan tapi tiba-tiba Allah tidak menghendaki, yang terjadi adalah kekecewaan. Maka ciri-ciri orang yang beriman yang secara kafah, ketika usaha dan ikhtiar senantiasa dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan pasrah ini sebagai salah satu cara untuk meruntuhkan keakuan dan keegoan kita. Kita sudah pasrah, kita sudah ikhtiar, tapi pasrah ini menjadi pondasinya. Nah, tadi kalau usaha kita berhasil, kita akan tambah bersyukur kepada Allah. Tapi seandainya kalau usaha kita gagal, maka kita juga bisa berhusnudon kepada Allah. Sebab menurut Allah itu ya baik, ya, bisa jadi menurut kita tidak baik, gitu. Nah, terkadang juga menurut kita itu baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Nah, kalau kita sudah punya positive thinking, akhirnya menyerah kepada Allah. Apapun ya Allah kehendakmu akan saya terima, karena itu hakikatnya baik menurutmu. Nah, sedangkan kita hamba pengennya yang enak-enak, tapi terkadang Allah punya kehendak yang kehendaknya ini berbeda dengan kehendaknya hamba. Maka bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya bisa menyandarkan segala usaha dan ikhtiar kepada Allah supaya hilanglah keakuan, merasa bisa,
merasa hebat, merasa super, merasa lain-lain. Ini hilang semua. Karena kita hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Terus ciri-ciri yang berikutnya, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, ya, melaksanakan sholat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan apa yang disebut alladzina yuqimunas shalah. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, ayyudimuna, yaitu melanggengkan. Ya, al-maila, kecenderungan, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'i halatihim, pada seluruh tindak tanduknya. Muraqibina, dengan senantiasa mengawasi batiniahnya, ya, lifaiduhi, karena mendapatkan limpahan nur ilahiyah. Wajadaba, dan Allah memberikan anugerah, ya, atau diangkat min janibihi, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud yuqimunas shalah, ya, ini harus dipahami secara utuh. Secara umum, ya, sholat yang kita pahami adalah sholat yang menjadi bagian dari rukun Islam, ya kan? Pertama syahadat, kedua sholat. Nah, sholat ini ada aturannya yang mengatur, namanya ilmu fikih. Maka ketika sholat, mulai dari wudhu sampai takbir sampai salam, harus mengikuti aturan fikih. Itulah di balik sholat yang secara fikih tadi, jangan sampai sebatas gerakan lahiriah. Karena apa yang diatur oleh fikih itu hanya aspek lahir, dari wudhu, ya, mulai dari sunahnya, mencuci tangan, berkumur, ya, istinsak, membersihkan, menghirup air ke dalam hidung, ya, sampai selesai sunah-sunah, itu semua aspek lahir. Nah, supaya jangan sampai sholat kita kehilangan ruhnya, ya, jangan sampai sholat kita sebatas sholat lahiriah. Ya, menurut fikih wudhunya sudah bagus, takbir sampai salam sudah bagus, tapi hatinya masih lupa mengingat Allah. Ketika takbir lupa mengingat Allah, selama sholat lupa mengingat Allah. Ini berarti ada yang kosong, ada yang hilang. Karena sholat yang fikih tadi hanya mengatur aspek lahiriah, aspek gerakan-gerakan yang harus diikuti oleh orang-orang yang ingin menjalankan sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Maka untuk memahami aspek batin, bahwa di dalam sholat itu tidak sebatas lahiriah, ada aspek batiniah, yaitu hati. Hati ini pun harus diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disiplin ilmu yang membahas soal hati ini adalah ilmu tasawuf dan ilmu tarekat. Itu. Maka kalau pengen bisa merasakan sholat secara kafah lahir dan batin, ya ilmunya harus tertib, syariatnya ya dipakai, hakikatnya ya dipakai, torekotnya yang dipakai, sehingga dalam sholatnya itu merasakan kemakrifahan, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa aqimus sholah,
Ya, laksanakan sholat, dirikan sholat. Ya, inna sholata lidzikri. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Mengingatku itu mengingat Allah. Nah, bagian dalam diri kita yang untuk mengingat Allah ya hati. Gitu. Maka kalau kita sholat mulai dari wudhu, ya hadirkanlah mengingat Allah mulai dari sejak ya membersihkan tangan, ya kita ingat ya Allah, mudah-mudahan tangan yang seharian saya gunakan aktivitas barangkali ada dosa-dosa, ampunilah ya Allah. Nah, ini sudah mulai ingat. Terus sampai takbir Allahu Akbar, ingat lagi kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok kalimatnya Akbar? Ya, menggunakan isim tafdil. Ya, karena yang maha besar adalah Allah, selain Allah adalah kecil. Hamba kecil, alam semesta kecil. Maka ketika takbir Allahu Akbar itu bisa meruntuhkan ego-ego yang ada di dalam diri kita. Merasa hebat takbir sirna, merasa kaya sirna, merasa hebat sirna. Karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takbirnya sudah dibarengin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari takbir terus sampai akhirnya salam pun senantiasa dibarengin dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, salat yang demikian inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yudimunal maila ilallah, yaitu yang hatinya sudah memiliki kecenderungan. Ya, mail itu sudah mulai kecenderungan untuk mengingat Allah. Jadi kalau di sini dunia, di sini Allah. Ya, jangan sampai sholat tapi pikirannya beloknya ke dunia terus. Jadi sholat hatinya al-mail ilallah. Hatinya sudah mulai melirik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jami' halatihim. Dalam semua tingkah lakunya. Lah, artinya kalau di dalam sholatnya sudah terlatih bisa mengingat Allah, maka dampaknya ketika selesai sholat, di luar sholat akan punya kesadaran selalu ingat kepada Allah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali di dalam sholat itu harus ingat Allah. Maka makna alladzina yuqimunas sholah itu tidak sebatas menjalankan sholat secara fikih. Kalau sholat secara fikih gampang, anak-anak bisa. Anak-anak kecil usia TK, SD diajarin secara teori fikih, meraktekin bisa. Tapi apakah kita yang sudah dewasa, yang sudah sepuh ini, sholat kita akan sama dengan anak-anak SD, TK yang sholatnya hanya ya sebatas didasari ilmu fikih? Ya tentu kita malu kepada Allah. Kita harus ya mulai belajarlah ilmu tasawuf, ilmu thariqah, karena dua ilmu ini yang khusus mengkaji aspek batiniah. Tanpa memahami dan mengamalkan ilmu itu, ya niscaya sholat kita akan kering tadi. Ya, Allahu Akbar, ya sudah dari takbir sudah lupa Allah, sampai salam pun lupa Allah. Bagaimana setelah selesai sholat? Ya lupa Allah juga. Gitu. Padahal yang dikehendaki oleh ayat ini, alladzina yuqimunas sholah, sholah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yaitu memiliki kelanggengan di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka dalam ayat berikutnya, anna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka sholat yang sudah didasari dengan kesadaran ingat kepada Allah itu akan berdampak ketika di luar sholat, tanha anil fahsya, dapat mencegah kepada perbuatan keji, wal mungkar, dan kemungkaran. Jadi jelas kalau sholatnya masih goflah, ya sulit untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian berikutnya setelah alladzina wa mimma razaqnahum yunfikun, dan ya mimma dari sesuatu razaqnahum kami berikan rizki kepada mereka, yunfikuna mereka senantiasa mengeluarkan infaknya atau senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ayat ini menarik, wa mimma razaqna, ya. Ini menggunakan mutakalim ma'al ghair, ya, rozakna, kami telah memberikan rezeki. Ya, padahal sebelumnya itu tidak ada. Tapi terkait dengan rezeki, Allah menyampaikan rozakna, bahwa kami sesungguhnya yang memberikan rezeki seluruh hamba-hamba di muka bumi. Ya, maka di sini bukan kami. Nah, kami itu prosesnya bisa melalui sebuah proses, ya, sesuai dengan profesi masing-masing. Ada yang di kantor, ada yang jualan, ada yang bisnis, ya. Ketika dia mendapatkan rezeki, ini hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah. Maka di sini teksnya rozakna, kami memberikan rezeki. Nah, rezeki Allah ini ditebarkan sesuai dengan profesinya. Yang PNS, ia dapat rezekinya melalui proses dia bekerja kemudian digaji. Begitu juga yang karyawan, begitu juga yang bisnis ketika mendapatkan untung, begitu juga yang jualan, ya, yang kaki lima. Semuanya harus disadari bahwa hakikatnya yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah punya kesadaran bahwa rezeki dari Allah, maka kita akan gampang juga membelanjakan untuk di jalan Allah. Ini dampaknya kalau orang ketika dia mau kerja, ya, didasari dengan baca basmalah, kemudian diniati dengan ibadah untuk mencari nafkah lahir dan batin, ya, ketika mendapatkan gaji itu yang diingat Allah. Oh iya, kan ini ada hak zakat, ada hak infak. Kalau zakat ada aturannya, harus memenuhi syarat haul 1 tahun dan nisab. Oh, kalau infak berarti bisa berapa saja, karena infak itu ya sesuai dengan keikhlasan kita. Maka kalau sudah memiliki kesadaran untuk berinfak ini, itu sebagai pertanda bahwa hatinya itu diberikan cahaya ilahiyah, ya, sehingga rezeki yang diperoleh itu tidak diakui ini adalah hasil kerja keras saya, ini adalah hasil strategi saya. Ini pertanda orang yang tertutup hatinya. Tapi kalau orang yang mendapatkan anugerah ilahiyah, oh iya, rezeki hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat diberikan amanah rezeki, dia akan tasarufkan, ya, secara benar, ya, baik untuk nafkah keluarga dan anak dan istri, atau untuk membantu pesantren, membantu masjid, membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, dan juga memiliki kepedulian terhadap fakir dan miskin. Ini pertanda orang-orang iman yang kamil, ya, menurut ayat ini adalah alladzina idza dzukirallah, hatinya lembut, ya, mudah tersentuh. Yang kedua, ketika ayat-ayat Allah ditunjukkan, nambah imannya. Yang ketiga, sifatnya selalu didasari dengan tawakal. Yang keempat, yuqimunas sholah, dia selalu eling, ingat kepada Allah. Ya, ini eling ini jangan dipahami dalam terminologi kejawen, ya. Kejawen itu dia nggak mau sholat, yang penting eling, ini salah, ya. Tetap kita harus sholat secara fikih, secara syar'i, tapi hati kita senantiasa eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya yang kelima adalah ketika mendapatkan rezeki, dia menyadari rezeki ini hakikatnya dari Allah, rezeki ini amanah dari Allah. Maka ketika muncul kesadaran itu, yunfikuna, mereka enteng. Karena apa? Hatinya, rezekinya tidak masuk ke hati, rezekinya sebatas di tangan, hanya mendapatkan amanah,
ditasarufkan sesuai dengan orang-orang yang berhak itu. Berbeda dengan hati yang dimasukkan ke dalam hati. Oh, ini karena saya kerja keras, karena ini strategi saya. Oh, nggak bisa dikasih orang semaunya. Maka hati yang sudah masuk ke dalam hati, harta yang sudah masuk ke dalam hati ini akan menyebabkan gelap gulitanya dan akan semakin ruwet hidupnya. Itu pasti tidak ada ketenangan dalam hidupnya, resah gelisah karena tidak ada nur ilahiyah yang ada di dalam hatinya. Mudah-mudahan ya ayat ini ya bisa menjadi pegangan kita. Ayat berikutnya dijelaskan, orang yang memiliki 5 prinsip tadi, ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka inilah yang disebut sebagai mukmin yang hak, yang benar. Ya, karena sudah teruji, kemudian sudah bisa mengamalkan. Jadi keimanannya ya, cahaya keimanannya yang masuk ke dalam hatinya, kemudian diuji oleh Allah tetap kokoh, kemudian dia sudah bisa mengamalkan ya untuk lingkungan, untuk kondisi sosialnya. Ini yang disebut mukminuna haqqo lahum darajatun inda. Mereka ini memiliki kedudukan inda rabbihim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki 5 ciri tadi, ini menurut ayat ini, mereka memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa maghfiratun, dan memiliki ampunan. Ya. Wa rizqun karim, dan rezeki yang sangat mulia, yang sangat baik. Nah, itu maksudnya rezeki yang dapat, rezeki yang berkah. Kalau rezeki berkah itu dalam keluarga menambah ketenangan, ya berbeda dengan rezeki yang tidak berkah itu ya menambah masalah gitu. Nah, ini sebagai bukti bahwa orang-orang yang memiliki 5 ciri tadi ya akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan. Dan yang teristimewa adalah rizkun karim, rizki yang berkah baik lahir maupun batin. Ya, rezeki berkah lahir maupun batin ini yang penting. Ya, rezeki ilmu-ilmu rohaniah ini juga rezeki, ilmu ilahiyah ini juga rezeki. Nggak bisa dibandingkan dengan rezeki duniawi. Nah, yang istimewa rezeki lahiriah tercukupi, rezeki batiniahnya juga tercukupi. Inilah yang disebut berkah lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah dapat mengamalkan 5 ciri-ciri tadi dan kita diberikan ya derajat di sisi Allah, diberikan ampunan dan rezeki yang berkah lahir batin. Ya, sampai sini dulu pengajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa ma fi'il tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.